Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Selain Luffy yang mendapatkan peningkatan kekuatan di Arc Elbaf, tentu seluruh kru juga akan bertambah kuat, terlebih khusus untuk Zoro. Kerajaan Elbaf berisi banyak raksasa yang menggunakan pedang, bahkan mayoritas dari mereka memang menggunakan senjata tajam sebagai senjata utama, seperti pedang, kapak, dan tombak. Salah satu di antara para raksasa itu memiliki pedang Saijo Owazamono. Seperti yang kita tahu, 12 Saijo Owazamono merupakan kelas pedang tertinggi di dunia One Piece. Semua pedang yang termasuk ke dalam kelas tersebut memiliki ketajaman dan kualitas paling hebat dari semua pedang yang ada. Pengguna dari pedang-pedang itu pun bukan orang sembarangan, karena tak mungkin orang-orang biasa bisa memakai pedang tersebut dengan baik. Zoro yang merupakan protagonis utama di kalangan pendekar pedang akan mendapatkan pedang Saijo Owazamono di Arc Elbaf ini, atau lebih tepatnya, dia membangkitkan sendiri pedang Saijo Owazamono tersebut. Sampai sejauh ini, sudah ada 5 orang yang dikonfirmasi sebagai pengguna pedang Saijo Owazamono. Pertama ada Mihawk, sang pemilik gelar pendekar pedang terkuat. Sudah sejak lama, kita tahu bahwa Mihawk memegang pedang Yoru, dan pedang tersebut telah menjadi Kokuto alias pedang hitam permanen. Kedua, ada Gorosenus Juro, sang Gorosei berkekuatan Bakotsu yang diketahui memegang Sodai Kitetsu, pedang pertama dari generasi pedang Kitetsu yang terkutuk. Ketiga, ada Goldie Roger, sang Raja Bajak Laut. Pedang yang dia gunakan bernama Ace. Seperti yang kita tahu, nama pedangnya itu sama seperti nama anaknya. Keempat, ada Shirohige. Berbeda dari yang lain, senjata Shirohige sebenarnya bukan pedang, melainkan Naginata bernama Murakumogiri. Namun, telah dikonfirmasi bahwa Murakumogiri tersebut termasuk ke dalam kelas pedang 12 Saijo Owazamono. Dan kelima, ada Admiral Fujitora. Pedang yang dia miliki bernama Yakuza Kase. Informasi mengenai nama, jenis, dan kelas dari pedang milik Fujitora itu telah dikonfirmasi dalam SBS volume 109. Selain mereka berlima, para pengguna pedang 12 Saijo Owazamono yang lain juga beberapa di antaranya sudah kita ketahui. Namun memang informasi resminya masih disimpan oleh Oda untuk SBS ke depan nanti. Contohnya Fujitora, dia merupakan karakter yang sudah muncul bertahun-tahun yang lalu, namun Oda baru mengungkapkannya sekarang ini. Karakter pertama yang terindikasi pemilik Saijo Owazamono adalah sang si rambut merah yang memiliki pedang bernama Grippo. Rasanya sangat wajar jika sosok sekuat Shanks memegang pedang dengan kualitas terbaik. Pedang Grippon itu dulu pernah beradu dengan Yoru milik Mihawk, karena seperti yang kita tahu, pada masa lalu Shanks dan Mihawk sering berduel. Nama Grippon diambil dari makhluk mitologi yang merupakan gabungan dari elang dan singa. Wujudnya sekilas pernah ditampilkan di scene anime saat Shanks hendak menebas Kid. Selain Shanks, ada juga Rayleigh dengan pedang yang namanya belum diketahui. Tentu tak aneh jika mantan wakil kapten dari bajak laut Roger tersebut memiliki salah satu dari 12 Saijo Owazamono. Sosok yang tangguh dan legendaris seperti Rayleigh memang pantas memegang pedang dengan kualitas terbaik. Terlebih Roger sebagai kaptennya dulu juga memiliki Saijo Owazamono. Lalu, ada Shiryu yang memiliki pedang bernama Ryu. Sudah dikonfirmasi bahwa pedang itu termasuk Meito atau pedang yang hebat, sehingga terindikasi juga bahwa pedang milik Shiryu itu merupakan salah satu dari 12 Saijo Owazamono. Shiryu merupakan pendekar pedang yang menjadi calon lawan Zoro pada masa depan nanti, ketika bajak laut topi jerami bentrok dengan bajak laut Kurohige. Kemudian ada Garlic Garland yang merupakan Supreme Commander Kesatria Suci. Dalam kemunculannya telah diperlihatkan bahwa Garling merupakan seorang pengguna pedang yang hebat. Mengingat dia memiliki posisi yang tinggi dalam pemerintah dunia, maka tak mengherankan bila dia juga memiliki pedang Saijo Owazamono. Setelah itu, ada karakter misterius yang muncul berupa siluet saja pada bagian akhir chapter 1121 yang lalu. Orang-orang yang muncul dalam panel itu merupakan mereka yang memainkan peran penting dalam saga terakhir ini. Maka, karakter misterius yang berupa siluet itu pun merupakan tokoh yang penting. Dia terlihat memegang pedang sebagai senjata yang diduga salah satu dari 12 Saijo Owazamono. Ada beberapa petunjuk bahwa dia juga merupakan saudara kembar Shanks yang pada masa depan nanti akan menjadi lawan yang tangguh bagi Shanks. Shanks yang memiliki pedang dengan kualitas terbaik harus diimbangi juga dengan saudara kembarnya yang memiliki pedang dengan kualitas terbaik juga. Lalu ada Pangeran Loki yang juga memiliki salah satu dari 12 Saijo Owazamono yang mana pedang miliknya itu merupakan pedang legendaris Elbaf.
Nah, dialah pendekar pedang yang akan ditemui oleh Zoro di kerajaan Elbaf. Pangeran Loki adalah pendekar pedang terkuat yang ada di Elbaf, sehingga orang kuat seperti dia menjadi lawan yang tangguh untuk mengasah kemampuan Zoro. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda sering kali memasukkan karakter wanita dalam jajaran karakter pria. Contohnya dulu, di antara para Yonko era sebelumnya, ada Big Mom yang menjadi satu-satunya Yonko wanita. Lalu, ada pula Boa Hancock yang menjadi satu-satunya wanita dalam Shichibukai. Kemudian, ada juga Jewelry Bonnie yang merupakan satu-satunya wanita dalam generasi terburu. Jadi, akan ada pula seorang wanita di antara para pengguna pedang 12 Seijo Owazamono. Nah, karakter wanita pengguna pedang yang terindikasi memiliki Seijo Owazamono adalah Momo Usagi. Dia merupakan Vice Admiral baru yang merupakan seorang wanita pendekar pedang. Nah, untuk Zoro, di Elbaf ini dia pun akan memiliki pedang Seijo Owazamono. Sampai sejauh ini, dari ketiga pedang Zoro, memang tidak ada satupun yang merupakan Seijo Owazamono. Namun ada alasan di balik hal ini. Alasannya adalah karena dia ditakdirkan untuk menciptakan Seijo Owazamono-nya sendiri, alias pedang ke-13. Bila kita ingat kembali, dalam chapter 955, Tenguyama Hitetsu alias Kozuki Sukiyaki pernah bilang dia yakin bahwa Enma akan menjadi pedang hitam permanen di tangan Zoro. Bila itu terjadi, menurut Sukiyaki, kelas pedang Enma akan naik. Enma saat ini berada dalam kelas pedang 21 Owazamono. Jadi jika kelas pedang Enma naik, maka pedang tersebut menjadi setara dengan Seijo Owazamono. Dengan begitu, maka Seijo Owazamono yang tadinya hanya terdiri dari 12 pedang saja, sekarang bertambah menjadi 13, dan pedang Enma Zoro inilah yang menjadi pedang Seijo Owazamono yang ke-13. Dengan pedang Enma yang menjadi Seijo Owazamono, maka tebasan-tebasan yang dapat dilancarkan oleh Zoro dari pedang tersebut menjadi semakin kuat. Ketika nanti Zoro bertemu kembali dengan Mihawk dan Mihawk mengetahui hal itu, si mata elang tersebut pasti sangat bangga. Zoro berhasil melakukan hal yang sama dengannya, yakni membuat sebuah pedang menjadi hitam permanen. Selain faktor pedang yang meningkatkan kekuatan Zoro, Haki pun sangat berperan penting. Pada masa time skip, Zoro dilatih oleh Mihawk, namun latihannya itu terbagi menjadi dua, yaitu latihan pedang dan latihan Haki, sehingga fokusnya menjadi terbagi dua. Sedangkan Luffy, dia 100% dilatih Haki oleh Rayleigh, sehingga tak heran Hakinya saat ini sudah terbilang sangat hebat, karena latihannya dulu memang maksimal difokuskan mempelajari Haki. Jika Zoro ingin memaksimalkan potensi Hakinya, dia juga harus dilatih oleh guru yang ahli dalam Haki. Tak menutup kemungkinan Zoro akan dilatih Haki oleh Rayleigh di arc selanjutnya. Apalagi sekarang Haoshoku Haki Zoro sudah bangkit, jadi latihan Hakinya juga akan semakin maksimal. Senjata-senjata hebat yang penggunanya sudah mati sangat disayangkan jika didiamkan begitu saja, seperti Murakumogiri milik Shirohige dan pedang es milik Roger. Murakumogiri sekarang ada di makam Shirohige, seperti yang terlihat dalam chapter 668. Nah, Murakumogiri milik Shirohige itu akan digunakan kembali oleh Edward Weevil. Sebelumnya, Weevil menggunakan tombak yang hampir mirip dengan milik Shirohige, namun itu merupakan tombak biasa yang tidak masuk ke dalam kelas manapun. Nah, jika Weevil menggunakan Murakumogiri milik Shirohige, tentu kekuatannya juga menjadi semakin hebat. Seperti yang kita tahu, belum lama ini Weevil dikalahkan oleh Admiral Ryokugyu, sehingga dia pun dijebloskan ke dalam penjara Impel Down. Weevil pun sudah kehilangan tombak yang dia pakai sebelumnya, karena disita oleh Angkatan Laut. Jadi, jika nanti dia berhasil keluar dari Impel Down, Weevil pasti membutuhkan senjata baru, dan yang cocok untuk Weevil adalah Murakumogiri milik Shirohige. Marco yang sudah bernamai dengan Miss Bakin dan Weevil akan membawa Weevil ke makam Shirohige dan mengizinkannya memakai Murakumogiri milik Shirohige itu. Alasannya adalah karena Marco menganggap bahwa Weevil layak untuk itu, dan sebagai ucapan terima kasih juga sudah melindungi kampung halaman Shirohige saat Marco tak ada di sana. Nah, sedangkan pedang milik Roger sepertinya masih disita oleh pemerintah dunia, karena terlihat ada sebuah pedang misterius di ruangan bunga tempat Im Sama. Sepertinya saat Roger menyerahkan diri ke Angkatan Laut, pedangnya pun disita oleh pemerintah dunia agar pedang tersebut tidak digunakan oleh bajak laut lain. Im Sama sepertinya bukan seorang pendekar pedang, jadi pedang itu pun hanya akan disimpan saja. Namun, jika ternyata Im Sama pun sangat mahir dalam menggunakan pedang, bisa jadi dia akan menggunakan pedang milik Roger itu pada masa depan nanti. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.